Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Arman, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran ICT. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tika Anjali Wijaya dengan NIM 059 dari kelas 4B PKSD. Di sini saya akan mempresentasikan materi teori-teori belajar yang mendukung penggunaan media pembelajaran berbasis ICT. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Menurut teori behaviorisme ini, peserta didik dikatakan belajar apabila telah ada perubahan perilaku dari kognitif, afektif, dan psikomotornya. Misalnya, peserta didik dari yang tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa. Perubahan perilaku tersebut bisa didapatkan apabila guru memberikan stimulus atau rangsangan, lalu peserta didik memberikan respon. Jadi menurut behavior, ketika orang belajar perubahannya harus diamati. Kedua yaitu teori pemrosesan informasi menurut Atkinson dan Shiffrin. Belajar adalah menyandikan informasi ke dalam memori manusia, mirip dengan belajar komputer menyimpan informasi. Karena pembelajaran harus dapat di-recall atau diingat kembali, maka penting bagi guru untuk membuat pembelajaran yang menarik. Ada 3 jenis penyimpanan. Yang pertama yaitu register sensorik untuk menerima informasi. Yang kedua, memori jangka pendek atau memori kerja STM untuk menahannya. Sementara yang ketiga, memori jangka panjang LTM untuk menyimpan informasi tanpa batas. Kemudian teori perilaku kognitif Robert Gatkine. Menurut teori perilaku kognitif ini, pembelajaran dibentuk dengan menyediakan kondisi instruksional yang optimal. Jenis keterampilan yang berbeda seperti konsep aturan pemecahan masalah juga mencakup kondisi belajar yang berbeda. Pembelajaran mencakup 9 peristiwa pembelajaran yang berbeda, sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan dan pendekatan hierarki keterampilan yang menyajikan keterampilan sederhana dari membangun keterampilan implementasi. Yang keempat ada teori sistem dan desain pembelajaran sistematis. Sistem adalah komponen-komponen yang berhubungan dengan satu sama lain. Menurut teori ini, belajar didorong dengan menggunakan sistem pembelajaran berdasarkan pengolahan informasi dan teori-teori behavioral kognitif. Pembelajaran paling efisien bila didukung oleh sistem pengajaran yang dirancang dengan baik. Pembelajaran harus terstruktur dan berurutan sehingga peserta didik harus terus dipantau saat mereka maju melakukan sistem instruksional. Aplikasi komputer dapat memberikan urutan informasi, latihan, dan penilaian, serta dapat memberikan informasi yang cepat dan akurat tentang kemajuan sistem peserta didik. Implikasi teori belajar objektivisme terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Pilih strategi integrasi keterampilan dan konten yang dapat dipelajari didefinisikan dengan jelas, konkret, dan tidak ambigu. Serta respon peserta didik tentu harus mengindikasikan pembelajaran. Peserta didik membutuhkan bimbingan atau latihan individu untuk belajar dan mendemonstrasikan keterampilan prasyarat, serta peserta didik perlu memperoleh keterampilan secepat dan seefisien mungkin. Selanjutnya yang kelima, teori aktivisme sosial. Menurut teori ini, belajar itu adalah pertumbuhan individu yang muncul melalui pengamatan sosial, perkembangan peserta didik yang didorong melalui aktivitas langsung yang terhubung dengan isu dan masalah dunia nyata. Pembelajaran memerlukan interaksi sosial antar siswa terhadap masalah persoalan yang langsung menjadi perhatian mereka. Pembelajaran juga harus menekankan kegiatan kolaboratif dan koneksi dunia nyata, serta teknologi juga mendukung peluang untuk kolaborasi seperti presentasi visual yang dapat membantu peserta didik untuk menghubungkan konsep abstrak dengan aplikasi dunia nyata. Yang keenam yaitu teori kognitif sosial. Menurut Albert Bandura, menurut teori kognitif sosial, belajar adalah kegiatan pengolahan informasi yang dihasilkan dari interaksi antara perilaku, lingkungan, dan faktor peserta didik. Motivasi untuk belajar dan bertahan pada tugas belajar dibentuk oleh kepercayaan diri peserta didik atau kepercayaan pada kemampuan mereka untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan untuk belajar. Dan yang ketujuh yaitu teori scaffolding. Menurut teori ini, belajar adalah perkembangan kognitif yang dibentuk oleh perbedaan individu dan pengaruh budaya. Orang dewasa dan anak-anak memandang dunia secara berbeda. Perbedaan di antara mereka adalah zona perkembangan proksimal. Pembelajaran berjalan dengan baik ketika peserta didik dapat membantu dari para ahli untuk mengembangkan apa yang telah mereka ketahui. Pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi individu masing-masing peserta didik. Dan teknologi sangat mendukung banyak jalur untuk dapat mempelajari materi yang dapat memberikan bantuan visual untuk membantu peserta didik memahami konsep yang telah mereka lakukan. Yang kedelapan yaitu teori perkembangan anak menurut Jean Please. Menurut teori ini, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui pematangan neurologis dan sosial. Anak melalui tahapan perkembangan kognitif yaitu mulai dari sensori motor, profesional, konkret, dan operasi formal. Kemampuan belajar berbeda dengan pada setiap tahap perkembangan. Pembelajaran harus disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik dan harus memberikan kesempatan untuk eksplorasi. Dan yang kesembilan, teori discovery learning. Menurut Jerome Barner, menurut teori ini, belajar adalah pertumbuhan kognitif melalui interaksi dengan lingkungan. Anak-anak akan lebih mudah untuk memahami, mengingat konsep yang mereka temukan selama interaksi mereka dengan lingkungan, di mana guru juga mendukung pembelajaran penemuan dengan memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan memanipulasi objek dan melakukan percobaan.
Yang ke-10 yaitu teori multiple intelligences. Menurut teori belajar dibentuk oleh kerja dasar bawahan seperti yang pertama, linguistik yaitu menggunakan bahasa secara efektif, menulis dengan jelas dan persuasif. Yang kedua, musik yaitu berkomunikasi dengan menulis dan memainkan musik. Yang ketiga, matematis yaitu menerapkan secara logis, mengenali pola, merumuskan dan menguji hipotesis serta memecahkan masalah dalam matematika dan sains. Yang keempat, spasial yaitu merasakan dunia secara visual yang dapat menciptakan kembali suatu keadaan. Yang kelima, kinestetik yaitu menggunakan tubuh dan peralatan dengan terampil. Yang keenam, interpersonal yaitu pemikir introspektif dan memiliki kemampuan metakognitif yang tinggi. Yang ketujuh, interpersonal yaitu memperhatikan suasana hati dan perubahan orang lain yang dapat mengidentifikasi motif perilaku orang lain serta berhubungan baik dengan orang lain. Dan yang kedelapan, naturalis yaitu dapat membedakan baik makhluk hidup antara makhluk hidup. Belajar juga dapat terjadi pada banyak tingkatan dan didemonstrasikan dengan cara yang berbeda, tergantung pada metode kecerdasan yang disukai peserta didik. Pembelajaran harus memungkinkan cara belajar yang berbeda dan menunjukkan kompetensi dalam topik dan materi yang diimplikasikan teori Unkiri terhadap strategi pengintegrasian media berbasis ICT. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.